panggilan daripada penyidik berkaitan dengan laporan polisi yang sudah dimasukkan di bulan Juli lalu, di mana dalam panggilan ini adalah yang memang kembali lagi melanjutkan pemeriksaan yang memang harus dilakukan. Jadi memang ada beberapa materi juga tadi cuma itu masuk dalam ini ya kewenangan penyidik. Sebagaimana kita juga mengetahui diberi kabar bahwa perkara ini sudah naik ke tahap penyidikan dan begitu otomatis ini untuk melengkapi berkas dan sebagainya, bahwa Bu Jessica dan Pak Vincent selalu kooperatif ketika memperjuangkan hukum, memperjuangkan keadilan bagi mereka. Jadi kepentingannya begitu. Hari ini cabut laporan yang kita katanya kan kalau misalkan Enggak, kalau untuk masalah cabut laporan polisi terlalu jauh lah itu, kan begitu. Ya kembali lagi itu hak daripada mereka, prinsipal dengan kuasa hukumnya meminta kita cabut, tetapi kan kembali lagi itu kan kepentingan kan ya klien kami. Tapi Mas Vincent benar informasinya semalam sudah melakukan telepon Sama semalam dia telepon saya, miss call, tapi saya lagi sedang di jalan pesawat menuju ke Jakarta. Lalu saya nanya ada apa, telepon, lalu kita telepon, kita ngobrol. Ya mau dibilang kenapa kan, saya kan memang mau damai, saya kan memang mau baik-baik secara pertemanan kita dan kekeluargaan kita, tapi kan tergantung apa yang mereka menawarkan, perdamaian dari pihak sebelah kayak gimana, kan gitu. Apalagi kan kalau masalah perdamaian itu kan ya sudahlah, kita lupakan pasal-pasal, kita lupakan kuasa hukum kita buat saat ini, kita damai ya hati ke hati, face to face. Kok malah face to face saya ngadepnya sama kuasa hukum dia, itu kan berarti kan nggak mau damai. Saya kan harus ngadepan sama CSB-nya sendiri, itu baru damai. Nggak usah pakai kuasa hukum, nggak usah pakai pasal-pasal, udah kita lupain itu aja. Kita kan mau damai. Tapi kalian lihat sendiri nggak ada. Jessica sama Pak Vincent ini pingin bertemu langsung gitu loh, face to face dengan si CSB-nya, kan begitu. Saya pun sebagai kuasa hukum juga terbatas, kan begitu. Sama, kita kalau mau mediasi ya silakan, tetapi bagaimana dengan inginnya Bu Jessica sama Pak Vincent bertemu langsung supaya enak dibicarakan, kan begitu. tadi juga sempat katanya mau itikad itu mengembalikan alat itu per asalkan cabut laporan ya. Itu seperti apa tanggapan? Ya, itu kembali lagi nanti itu kan objek-objek barang yang sudah kita masukkan sesuai dengan klasifikasi laporan polisi yang sudah dimasukkan, itu nanti akan menjadi ranah materi daripada penyidikan ya. Karena memang sudah naik ke tahap penyidikan, jadi ini masuk dalam materi tersebut. Kita tidak mau melampaui batas kewenangan. Memang ada sifatnya obscuring yang tertutup ya dalam proses hukum acara itu yang tidak bisa kita tidak beritahukan. Kajes sebenarnya gimana segini masih memperjuangkan keadilan, apalagi meninggalkan anak di Bali dan di rumah kita. Rasanya sakit, katanya tuh saya udah Majuan kan? Kak Jessica boleh turun Kak? Iya. Majuan dikit. Nggak Iya. kelihatan Terima ya. kasih. Agak kerasan sedikit Kak. kalau pribadi saya pasti sakit, saya kecewa, saya marah, udah campur aduk gitu. Saya bolak-balik untuk urusin ini, bolak-balik sakit, bolak-balik juga repotnya gitu. Tapi tetap saya optimis, saya yakin kepolisian Indonesia akan bergerak seadil-adilnya, secepat-cepatnya untuk menjamin kepastian hukum saya, dan semoga hak-hak saya bisa dipulihkan. Nah, ya pokoknya saya jalanin sesuai prosedur aja. Kondisi kesehatannya kan mungkin kan sekarang di Jakarta nih butuh imbus kayak vitamin dan yang lain, nggak sih Kak? Oh, kalau Nggak vitamin kambuh saya, lagi. iya dari awal saya udah minum vitamin. Kadang kalau saya lagi sakit saya juga infus vitamin. Jadi Tapi pokoknya itu pun ya, dokter juga ingetin kalau memang udah pakai yang kiama-kiama yang kimia yang panadol atau apa, itu asinya nggak boleh langsung ke bayi, karena kesian nanti kan imbasnya ke bayinya. Jadi harus nunggu beberapa jam, asi itu harus dipompa lalu dibuang karena nggak boleh dipakai. Ini apakah adanya masalah ini kan ASI juga mempengaruhi Sangat. beralih ke susu formula nggak sih Kak? Mungkin untuk enggak, untungnya dari awal tuh saya udah nabung asi sampai tabungan satu asi saya kulkas juga sulit. banyak banget. Kemarin saya juga sempet sumbangin asi saya ke orang-orang, tapi sejak saya makin kesini makin menipis, makin berkurang, jadi saya sekarang udah stop donasi asi. Tapi saya lebih ya udah berusaha untuk cukupin asi yang stok yang ada, yang sekarang yang masih
produksi juga, terus juga kan baby lagi bentar lagi mau empasi, jadi untungnya nanti akan dibantu sama makanan juga gitu. Jadi ya untuk itu ya saya udah nggak khawatir sih. Pengaruh nggak sih Kak, ada masalah ini kan mungkin dari mimik orang tuanya kan kalau ada masalah mungkin kayak cemberut, ngaruh masuk ke anak mungkin dengan adanya masalah ini gitu Kak. Kita berusaha untuk tidak mencemberut di depan anak-anak, dan yang tadi kami bilang dari siang pas ini, mau gimana pun momentumnya kayak gimana, kita sebagai orang tua wajib senyum di depan anak karena kesian anak. Ya, anak Jangan sampai mereka tahu, jangan ikut sedih, kan itu kan bisa ngaruh ke mental. Meskipun sebenarnya El Barak tahu gitu, karena beberapa kali dia mantulin saya nangis atau saya sedih gitu, tapi saya tetap kasih tahu El bahwa ini semuanya pasti akan berhasil baik, karena gimana pun juga Mama terus berjuang buat keadilan. Pokoknya kita percaya hukum Indonesia, El, jangan ikutan sedih, pokoknya El harus tetap happy gitu. Ini pasti akan berakhir kok. Regis, sekarang sorry, keuangan kamu gimana, sempat rugi banyak gitu? Ada rencana planning bayarnya gimana? Makanya kan kemarin mungkin 2 tahun lalu tuh saya sempat pensiun jadi artis, saya berhenti, saya pindah ke Bali karena saya tahu saya udah ada yang bisa untuk melunasi cicilan rumah saya gitu. Apalagi saya kemarin mikirnya saya bisa muterin uang, kemarin saya mikirnya oh ya dengan cara ini mungkin saya bisa Ada sustainable income. gitu, tapi ternyata sekarang kan kenyataannya ini jadi sebuah musibah buat saya gitu. Jadi ya udah, rencana-rencana saya berantakan gitu. Jadi KPR rumah yang saya harusnya bisa bayarin cicilannya sekarang nggak bisa saya bayarin, cicilannya enggak, bunganya terus jalan gitu. Jadi saya berpikir paling bijaksana ya saya udah pusing masalah ini, saya juga nggak mau pusing masalah cicilan, karena cicilannya bukan sebulan 2 bulan tapi masih bertahun-tahun lagi. Artinya fantastis nggak sih Kak? Ya buat saya fantastis ya, karena sekarang saat ini saya nggak aktif di dunia hiburan gitu. Saya saat ini saya masih ngurus bayi saya baru berapa bulan gitu. Jadi Miliaran ada Kak? ya kan rumah. Ada rencana bisnis baru nggak sih Kak di tahun ini? Udah berapa bulan sore? 3 bulan. Kalau untuk rencana bisnis di tahun ini Kak, Belum tahu kita. bareng sama suami? Jujur Kita otak selesai saya ini dulu, iya, otak satu-satu saya dulu tuh lah. aduk-aduk ya, karena ini bener-bener ngeganggu batin mental saya, ngeganggu kesehatan saya juga, waktu ya semuanya. Jadi saya mau fokus masalah ini tuh bisa selesai dulu gitu. Saya juga mau buka usaha, bingung modal dari mana gitu. Jadi udahlah, saya selesaiin aja dulu. Saya berusaha, saya optimis, berjuang agar keadilan bisa ditegakkan, bisa memulihkan hak-hak saya. Jadi ya udah, itu aja dulu saya fokusnya. Ada khawatir nggak Kak gara-gara tentang Selain resesi di tahun ini? Cicilan yang rumah adalah yang lain masih belum dibayar. Kita lebih fokus ke ini aja deh, perkaranya deh, jangan lihat ketika lain masalah keuangannya. Gimana tadi pertanyaan? Ada sedikit khawatir nggak tentang resesi yang bakal kedepannya? Itu dia, resesi kan 2023, itu juga yang saya pikirin. Rumah saya kan KPR, Iya. kita nggak tahu kalau bunga floatingnya bakal naik atau enggak di resesi 2023. Kalau bunganya floatingnya naik, hancur lah saya, makin habis saya. Makanya itu saya bijaksananya adalah saya mau nggak mau saya lepas rumahnya. Saya tahu itu rumahnya saya beli buat El Barak, tapi saya yakin kedepannya kalau saya ada rezeki, saya pasti bisa kasih hadiah yang lain buat anak saya gitu. Jadi banyak alasan lah mengapa saya harus melepas rumah saya. Berarti Kak Vincent ini menolak untuk Mini Cooper dan Alphard-nya dan berdamai atau gimana sih Kak Vincent? Gimana? Menolak, berarti itu benar-benar untuk berdamai ketika mereka mau membalikan Mini Kita Cooper lihat aja sama- dulu penawaran dari mereka gimana. Nanti kalau emang cocok bagi kita akan damai. Tapi kalau tidak, ya sudah, enggak. Gitu aja. Kenapa sih dari awal terlalu percaya dengan orang lebih ngejor-jorin uang 10 miliar? Ya, Ya, kita kan teman ya awalnya gitu. Terus udah gitu sosok ini tuh memberikan gambaran bahwa dirinya tuh orang sukses, bahwa dia tuh yang entrepreneur, terus kenal banyak orang gitu, punya koneksi yang bagus. luas. Dianya tuh kenalannya dia tuh luas.
ada pihak ketiga atau memang dari Kak Jedar sendiri kenal dari oknum tersebut? Dikenalin gitu. Dikenalin atau- gitu. Dikenalin sama staffnya dia. Oh, dikenalin. Bang, mungkin terakhir apalagi ke depannya Bang? Mungkin kan poin-poin nanti yang seperti apa. Ya, kalau dengan prosedur hukum ya kita tetap akan mengikuti terus kan begitu. Dalam artian di sini pun kami optimis, kami meyakini melalui upaya hukum yang sudah kami lakukan baik itu laporan dan kita pun menanggapi juga mengikuti proses berkaitan dengan gugatan dari pihak mereka kembali. Itu adalah hak hukum masing-masing. Tetapi kan nanti semua akan bukti kan begitu kan. Sebagaimana kalau kita dalam hukum acara memang prinsip utama dalam hukum itu adalah pembuktian. Apa yang kita dalilkan harus dapat kita buktikan kan begitu. Karena yang kita kejar adalah fakta. Dan sampai pada saat ini pun kenapa Bu Jessica ada di Polda Metro, kenapa tadi mengikuti di Pengadilan Negeri Jaksel, ya karena memang kooperatif beliaunya. Walaupun dia pakai saya sebagai kuasa hukum, tetapi dia pun hadir dalam keperdataannya. Kalau dalam panggilan kepolisian memang harus Bu Jessica dan Pak Vincent sendiri, karena sifat saya sebagai kuasa hukum hanya mendampingi saja. Ini menekankan hari ini nggak ada cabut laporan ya Bang? Oh pasti itu tidak ada itu masalah cabut laporan. Terkait tentang penampilan Kak Jessica hari ini, potong Ubah rambut tuh gara-gara potong apa? rambut. Ngaruh nggak sih Kak? Iya, ini Iya. alasan utamanya ini saya mau support cancer survivor. Iya, pejuang cancer gitu kan. Jadi saya potong rambut 23 cm untuk dijadikan wig untuk disumbangkan, didonasikan untuk pejuang kanker. Itu pertama. Kedua juga mungkin ya rambut saya ya biar potong rambut biar lebih fresh aja, terus biar lebih ringan aja lah. Berarti sebelum ke persidangan nih Kak ceritanya. Enggak, memang tujuannya mau potong Donasi. rambut itu dulu, donasi rambut. Mungkin ngaruh ke stres Kak Jessica nggak sih Kak dengan Iya. masalah ini? Enggak lah, saya baik-baik aja. Saya punya Tuhan yang besar, yang kuat, yang tahu mana yang benar, mana yang jujur, mana yang baik. Kalau dari Kak Vincent sendiri ngasih supportnya seperti apa Kak ke Kak Jessica? Kamu nanya saya tuh, Kak Vincent ya. Iya. kamu nanya istri tentang saya. Iya. Supportnya ya sebagai suami tetap berada di sisi dia. Oke. Yang terutama aku harus support di mentalnya. Kenapa? Bukan dari kesehatannya dia doang, tapi juga ngaruh ke Idon. Kalau El kan usianya udah 8 tahun. Mau dibilang mandiri, sangat mandiri, ya kan? Tapi buat Baby Don kan mau nggak mau harus didampingin oleh ibunya 24 jam. ASI, makan apa semuanya. Dan tetap yang harus bangun pagi, subuh-subuh kasih ASI kan jazz. Jadi saya tuh supportnya tuh kebanyakan di mentalnya dia. Dan iya ada banyak pertanyaan soal keuangannya kayak gimana. Saya pun pribadi ada bertanggung jawab saya tuh sendiri. Karena ada musibah ini saya nggak bisa jadi pahlawan. Ya udah saya aja yang bayar. No, itu bukan money management namanya. Orang yang berkomentar kayak gitu berarti belum mengalami atau belum punya pengalaman lah di bidang ini. Masa iya saya sekarang harus oke, saya jual ini lalu saya bayar dia. Malah kalau saya ngelakuin itu bisa jadi bumerang di dalam rumah tangga kita, ya kan? Belum tentu. Jadi mau dibilang support, saya sangat support kok. Cuma memang lagi kena musibah, ya kan? Apalagi kalau kita nggak salah, ya sudah kita ngadepin aja musibahnya. Aku sering bilang sama dia, jangan pernah takut. Kalau kita salah, jangan pernah mundur. Selama kita benar, selama kita yakin bahwa kita tuh tidak salah dan ada bukti keras, kita akan berjuang mau gimana pun. Apalagi Indonesia negara hukum, ya kita akan fight dan kejar keadilan kita. Jadi kalau masalah rumah mau dijual mau disewa itu balik lagi guys, itu hak istri saya. Sebelum dia nikah sama saya, dia sudah itu haknya dia, ya kan? Kalau emang buat dia menurut dia itu lebih pantas dan lebih baik, ya sudah, nggak apa-apa. Mau itu pun tidak dilakukan, ya sudah, memang duit yang dia rencanai untuk bayar kreditnya sekarang tidak bisa karena ada musibah, berarti ada plan B. Sesama kita harus mikirin gimana caranya kita harus bayar kredit ini ke depannya dengan saya sekarang di hidupannya dia. Jadi kita sekarang kerja bareng karena kita udah menjadi satu. Jadi jangan menggiring opini, suaminya ini nggak ada duit. Well, oke, buat kalian kalau emang terasa saya nggak ada punya duit nggak apa-apa. Tetap saya nggak kasih kalian makan, saya kasih istri makan yang paling pentingnya nggak. Apalagi anak dan juga sekolah yang benar, itu yang paling penting, itu yang saya utamakan. Kayak gitu. Jadi support system saya benar-benar di mental dan fisiknya dia. Aja karena di Jakarta sendiri masih ada mobil nggak sih tentang kemana-mana bikin vlog naik mobil online nih, apa mobil sewa? Ada mobil mamanya sama papanya. Kalau untuk beli mobil di sini tuh nggak masuk akal, ngapain juga
juga kan jarang di Jakarta. Mumpung mama papanya ada mobil, ya kita pakai yang itu aja. Tapi per bulannya nggak sewa ya Kak di Jakarta? Nggak pakai teknik? Nggak pakai mobil mama papanya. Kita Paling kan kalau lagi di Jakarta dipakai, nggak kita lama. naik mobil online. Tapi kalau mobil mama papa nggak dipakai ya Pakai kita itu. pakai. Iya. Oke. Kita kan masyarakat biasa. Terima kasih Kak Vincent, Kak Jessica.